ada satu kata mutiara yang bilang, Tuhan tidak mengharuskan kita sukses. Tuhan hanya mengharapkan kita mencoba. Jadi intinya, jangan takut gagal sebelum mencoba, sampai akhirnya kita bisa sukses. Tapi banyak orang yang salah paham sama yang namanya kesuksesan ini. Apakah sukses itu sebatas hanya keberhasilan finansial atau menjadi seorang yang kaya? Gitu ya. Jadi sama-sama kita cari tahu yuk. Halo guys, balik lagi di podcast Gardu Share the Light. Kembali lagi bersama gue Robert. Kita akan bahas satu kata yang setiap manusia pasti kejar-kejarin ini, pengen dapet yang namanya satu kata ini, yaitu yang namanya kesuksesan. Di kali ini kita akan ngobrol sama-sama bersama dengan teman-teman gue nih. Jadi gue nggak sendiri nih. Jadi yang pertama gue kenalin dulu, yaitu ada Patar Alvin. Halo. Mana Pin? Kabar? Wah, puji Tuhan, sehat selalu dalam Tuhan. Amin. Yang penting zaman sekarang sehat ya Pin ya. Iya. Kan? Kita kalau nggak enak badan sedikit harus, takut gitu rasanya. Yang penting sehat ya. Gimana kerjaan di masa-masa PPKM? Wah, berjuang lah kalau udah mau pekerjaan pasti berjuang lah kalau zaman sekarang. WFA dong. WFO ada jadwalnya. Oh, masih masuk ya? Tiket. Oh. Gitu kan kayak jaga kalau bersih atau jaga tempat gitu aja. Oh, jadi masih masuk kantor ya? Wah, berarti mesti tetap jaga-jaga itu ya? Iya. Tetap prokes tuh karena masih harus keluar gitu ya. Oke. Iya. Yang kedua kita akan ngobrol sama Amos. Mana nih Amos? Hello, what's up? Nice. Gimana Mos? Apa kabar Mos? Wah, bersama Yesus luar biasa, asik. Yes ya Mas. Yes. Mantap. Gimana Mos? Lagi sibuk apa nih? Kalau bicara soal sibukan mau banyak. Apa aja nih sibuknya nih? Ya, kuliah ada, kerjaan ada, ya bervariasi lah. Oh sekarang lo kuliah ini ya, sastra Inggris ya? Iya, bahasa Inggris sih. Ini apa namanya? Pendidikan sih. Pendidikan ya. Udah semester berapa Mos? Udah semester 4 ini. Oh, sibuk lah ya. Gimana tuh maksudnya perkuliahan di masa-masa seperti ini nih, online begini? Wah, kalau kuliah lagi masa-masa begini, pas awal-awal baru online mah masih ya semangat mah ada lah. Giliran udah setahun, tiba-tiba itu ya kita ada di rate yang benar-benar turun itu kalau lihat grafiknya kejeblok. Lama-lama mulai dari semangat sampai bosen gitu ya. Iya, ada. Ya, tapi mau nggak mau ya, namanya kita udah COVID buat kuliah ya Mas ya. Bener banget. Iya. Oke, jadi kita akan ditemani sama Amos dan Patar nih. Oke, gue mau tanya nih, Amos, Pin, menurut kalian definisi sukses itu apa sih? Menurut kalian gitu? Karena kan di sini Amos kan masih kuliah nih, terus Pin kan udah kerja, mungkin sedikit beda nih definisinya nih. Boleh dari siapa dulu? Yang Amos dituakan dulu kali. Hah? Yang dituakan dulu. Oh gitu. Udah lo dulu deh Pin. Jadi menurut lo apa sih definisi dari kesuksesan itu? Menurut lo gimana? Sukses itu sebenarnya kalau pandangan sekarang sih, kalau saya nggak tahu nanti berubah atau gimana, tapi sekarang pandangan saya itu segala sesuatu. Jadi apapun itu, baik kecil atau besar, sekarang atau nanti gitu, yang lagi kita kerjain, tapi dengan sekuat tenaga dan hikmat yang membuahkan hasil gitu. Jadi hasilnya pun nggak harus besar, nggak harus kecil gitu. Pokoknya apapun yang udah kita kerjain full, ya saya sih udah satu kesuksesan. Oke, jadi gue garis bawain ini sekuat tenaga ya, apa yang dilakukan sekuat tenaga gitu ya. Iya, sekuat tenaga dan hikmat juga. Jadi nggak cuma otot doang sih. Nggak cuma apa? Nggak cuma otot doang gitu. Oh, ya jadi ada effort ya buat mendapatkan sesuatu hal gitu ya. Iya.
Oke. Nah kalau Amos gimana? Ya. Gimana menurut lu arti kata kesuksesan nih? Lu kan kuliah, atau gimana mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau menurut gue sih kesuksesan itu kalau buat saat-saat kayak gini ya itu adalah titik tertinggi dari kerja keras kita ya. Jadi itu titik tertinggi itu kan dimana kita juga udah bisa ngambil hasilnya gitu, udah tinggal ngerasain gitu. Kalau sukses itu ya. Jadi kalau misalkan itu lebih kapitalnya lagi, kalau sukses itu yang menurut gue itu adalah titik tertinggi dari kerja keras kita selama ini sih. Titik tertinggi dari kerja keras gitu ya? Iya. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi hasilnya mungkin ya bisa bilang hasilnya, soalnya kan kita lewati proses segala macam untuk mencapai kesuksesan itu kan bener-bener gak gampang itu ya. Jadi itu sukses itu tuh bener-bener istilahnya itu udah last goalnya itu udah finalnya itu, jadi kita tinggal di achieve aja gitu kan. Jadi kan dapatnya istilahnya kalau di game gitu kan kayak achievement gitu kan. Ya, jadi ibaratnya adalah hasil dari upaya kerja keras lu ya selama ini gitu ya. Iya, bener banget. Ya. Nah, menurut kalian juga standar kesuksesan gitu kalian tuh seperti apa ya? Gitu. Jadi apakah sukses itu harus kaya nggak sih? Harus banyak duit nggak sih? Terus mungkin harus punya banyak aset atau gimana? Gimana, Bos? Ada. Kalau dari gua ini kan namanya standar kesuksesan tuh kan buat pandangan orang beda-beda ya asli ya. Ya, betul. Tapi kalau buat gue itu suksesnya gua ini yang pertama itu emang paling yang utama itu udah bisa ngebahagiain orang tua, itu udah paling utama. Sekeluarga besar gitu kan. Sama ini kita dari kecil sampai gede itu udah dibiayain, udah dibesarkan gitu kan istilahnya. Nah, saat mereka orang tua udah udah selesai mendidik kita lah istilahnya, udah umurnya udah tua, kita udah menikah. Nah, itu saatnya kita tuh udah balik lagi gitu kita yang ngebahagiain mereka gitu. Nafkain mereka gitu. Itu yang masih gua masih yang paling utama lah kesuksesan itu buat gua tuh yang membahagiakan orang tua itu sih, Mas. Oke, mantap nih, mulia banget ya Mas ya. Anak berbakti. Iya, mulia banget ya Bine gitu. Berat kata kesuksesannya. Iya benar, setuju sih. Lu gimana, Bin? Kalau saya sih kayak standar kesuksesannya yang pertama pengalamannya banyak kok. Masalah dilewatin banyak. Jadi orangnya udah pengalaman lah, udah melalang buana kemana-mana. Terus yang kedua lebih ke kayak bisa berguna tanpa hambatan gitu. Maksudnya orang mau minta tolong apa, kita nggak tanpa mikir bisa nolong orang itu. Orang butuh apa, tanpa kita mikir kita bisa bantu orang itu gitu. Oke. Jadi nggak memang sih awal-awal pasti ke keluarga sih, sama kayak Amos pasti keluarga, ke orang tua. Tapi saya lebih kayak nggak hanya keluarga aja, misalkan ada teman atau apapun itu, saat kita akan butuh pertolongan kita udah nggak mikir lagi gitu kok. Dalam keadaan udah bebas dalam semua hal, baik waktu atau apa, kita bisa bantu. Pengalaman juga ya, jam terbang gitu ya. Jam terbang benar kok, itu penting banget itu kok. Jadi memang nggak tadi kan Amos juga bilang kalau dia pengen ngebahagiain orang tua gitu. Nah, jadi dia balik lagi harus kaya nggak sih? Kayaknya enggak deh kalau. Kalau menurut Koromet gimana kok? Ya sebenarnya begini, ini menurut gua sih ya. Jadi memang kesuksesan itu memang beda-beda sih tiap orang sih ya. Jadi memang ada orang sih yang pengen kaya dan sah-sah aja ya kaya gitu. Tapi menurut gua sih nggak jadi patokan sih. Harus kaya, yang penting gua setuju kayak lu bilang. Jadi kita harus berarti kita berbuah lah gitulah ya, kita jadi berkat lah gitu. Jadi di titik apa yang kita berada saat ini, kita bisa bantu orang, kita bisa nolong, kita bisa bahagiain mereka, berarti gitu, membagian orang tua gitu sih. Benar. Yang penting cukup ya kayak. Ya
benar banget. Kalau Benar. mau mobil cukup gitu. Tuh, nggak harus kaya tapi cukup. Itu juga gue setuju juga sih ya. Tidak Mau apa dipungkiri. cukup. Gitu. Tapi emang bener sih, kalau gue mau nambahin juga sih ya, kadang kita definisi ngebahagiainnya itu dalam hal apa juga itu kan, kadang kalau dipikir-pikir kebahagiaannya itu dari dalam hal materi atau dalam hal apa namanya, hubungan keluarga itu kan juga beda kan tuh kan. Benar. Itu tuh dalam hubungan keluarga baik bagus banget, itu pun juga tetap masuk ngebahagiaan mereka juga sih itu. Iya. Betul. Kadang-kadang memang orang salah juga pengen ngebahagiain orang tua dengan, nggak salah juga sih ya dengan materi, tapi lupa kalau dengan kita ngobrol jadi teman curhat ya, Ya. itu juga bikin mereka seneng loh. Iya bener banget itu. Menurut kalian nih ya, kita sebagai manusia nih ya, sebagai manusia biasa diciptakan Tuhan, wajib nggak sih kalau kita ngejar namanya kesuksesan itu dengan susah payah? Apa jangan-jangan kita nggak wajib gitu ya? Santai-santai aja, toh kan kita ada dalam ibarat pimpinan Tuhan. Gimana? Gimana Kak Patar? Wajib lah. Wajib ya? Wajib. Itu salah satu pertanggungjawaban talenta lah. Maksudnya iya. Tuh, mantap. kita dikasih otak, kita dikasih hikmat, kita dikasih otot, kita dikasih badan. Kalau nggak ada tujuan, kan sukses kan juga bisa didefinisikan tujuan yang tercapai gitu kan. Iya. Kalau kita nggak meraih tujuan itu, tujuan yang benar ya, itu ya jatuhnya kita nggak menggunakan modal yang udah Tuhan kasih sih, kalau menurut saya sih ya. Jadi salah banget orang yang nggak mau sukses gitu, maunya hidupnya santai gitu ya. Ya santai terus nggak berpengaruh gitu. Saya sih ya, walaupun orang yang bilang ya gue mau cukup aja, ya udah itu kan tujuan juga, cukup kan itu juga satu keadaan yang mapan. Jadi menurut saya sih tetap harus ada kesuksesan yang harus kita kejar. Setuju banget, setuju. Gimana Sama. Bener banget itu, udah semuanya dibilang gitu. Ada bener emang sih, apa namanya, tiap orang tuh kalau misalkan nggak ada orang nggak pengen sukses, pasti tiap ditanya kamu pengen sukses nggak, ya mau lah. Nah itu kalau misalkan mau kan seenggaknya mesti ada ini kan, apa namanya, tindakan kan. Iya. Itu makanya itu. Setuju sih. Robert pasti mau juga kan? Kalau gue ditanya harus dong. Iya makanya kayaknya nggak hampir semua pengen yang namanya sukses ya. Jadi ya pasti harus ada usaha ya, bener sih. Iya. Cuman memang yang ngebedain adalah usahanya itu seberapa besar, seberapa kuat tekadnya kan untuk mencapai definisi kesuksesan itu kan. Benar. Nah, lu udah sukses belum? Lu udah ngerasa sukses belum di dalam hidup ini nih? Di titik ini nih ya. Titik udah sukses belum? Aku sih no. Kenapa kalau belum? Kenapa? Atau jangan udah gitu. Aduh. Kayaknya yang berani jawab ini senior aja deh Mas ya. Aduh. Enggak kan, balik lagi kan kesuksesan itu tiap orang beda-beda dong. Ya memang orang yang kelihatannya udah sukses gitu kan kelihatannya udah hebat gitu kan, udah berhasil kan. Tapi kan kita sekarang kita ada tujuannya kan, maksudnya ada targetnya kan. Iya deh. Gimana? Dari gue sih ya enggak lah ya, gue masih belum sih, masih jauh banget ini kesuksesan gue. Kalau misalkan dia dari grafik, gue masih setengah aja kayaknya, masih belum terlalu dah. Enggak, karena ada juga yang mengartikan kesuksesan itu misalnya gue bisa misalnya jualan nih, misalnya gue sukses kalau misalnya gue tiap bulan hit target sekian, wah gue sukses. Ada juga kalau yang kuliah, wah gue harus dapat nilai sekian, IP bagus gitu. Atau mungkin kerja gue harus naik jabatan, maka gue sukses. Nah, gimana di titik kalian ada ngerasa gitu nggak? Gimana Bang Patar? Kayaknya Udah ngerasa belum sukses? Atau aja ya belum, hidup gue nggak ada gitu ya. sukses hal kecil kayaknya udah sih kok. Maksudnya hal-hal kemarin gitu ada beberapa. Tapi kalau pertanyaannya sukses dalam hidup gitu kan, hidup lu berakhir ya, hidup lu selesai. Dan
ada plan yang benar-benar, sebenarnya saya punya plan dan tujuan yang benar-benar sampai tanda kutip sampai selesai lah hidup dunia itu ada. Lifetime achievement gitu ya. Jadi nggak menurut saya sih, saya nggak bakal bisa sukses sih. Kalau udah wafat ya baru nggak tahu deh hasilnya gimana nanti. Belum bisa sih, kok saya merasa sukses juga. Belum ya? Amos juga gimana? Belum sih. Kalau yang buat kedepannya masih belum sukses. Tapi kalau lihat ke belakang lagi ke lini masa asik. Ke lini masa ibarat kayak Facebook, IG gitu kan, ada achieve gitu, mantap tuh kan. Dan kalau kita lihat ke belakang tuh ya sebelumnya itu kita pengen apa kan, pengen bisa ini, pengen dapat ini itu. Dapat bisa kan kalau lihat ke belakang, wih ternyata kita udah sukses tuh yang belakang-belakang tuh. Tinggal yang baru-baru ini nih kita udah bikin lagi kan intinya kan, list-listnya what to do next gitu, what we want to do next gitu segala macam kan. Ya kalau buat depan sih belum sih. Nah itu maksud gua. Jadi kan kalau kita ngeliat ke belakang kan, pasti kan dengan yang dulu pasti ada dong hal-hal yang wah ternyata gua sukses di dalam hal ini gitu. Berarti kan ada dongnya dalam hidup kita sesuatu yang kita sukses gitu kan. Iya. Ya ada. Tapi kalau dibandingin dengan hidup jauh banget. Ya. Makanya nggak berani kita ngomong sukses. Iya. Kalau ini ditanya ke gue juga jawab belum sukses. Karena nggak bisa bohong. Apalagi ada pandemi segala macam tuh, planning semua itu gagal. Buyar. Kita harus set up rencana lagi segala macam. Jadi belum. Tapi kalau misalnya kita lihat ke belakang, ada sih hal-hal yang Tuhan izinkan kita untuk masuk sukses ya. Nah, aku tanya lagi nih, gimana sih usaha kalian untuk mengejar namanya kesuksesan itu? Cara kalian untuk mendapatkan kesuksesan kayak gimana? Terus kira-kira kalian menghadapi namanya tantangan dan halangan sih dalam mencapai kesuksesan itu? Gimana? Duluan deh. Siapa duluan? Ya, kalau saya sih ya memang terdengar agak lucu sih, tapi pasti gimana saya bisa sukses, saya kadang-kadang jadi masalah kok, tanda kutip lah positif ya. Nah, cari problem, cari kekurangan, bahasa bagus ya. Maksudnya gimana lu nyari masalah lu trouble maker gitu? Saya misalkan gini, saya mau jadi manajer lah. Yes, ya. Kira-kira nanti masalahnya apa? Itu yang saya cari duluan kok. Okay. Jadi saya benar-benar cari masalahnya dulu. Kalau bisa saya buru-buru saya rasain itu masalah. Biar nanti saya bisa advance, bisa maju. Itu yang biasa saya, kalau misalkan saya mau sampai ke tujuan, saya udah mikir ke situ dulu. Jadi cari masalah dalam tanda positif. Mungkin bukan cari masalah kali gitu, lu mempelajari masalah. Ya, bolehlah gitu. Atau agak gimana gitu? Iya, Lu mempelajari masalah orang lain buat lu pelajarin supaya lu jadi dapat pengalaman. Mungkin gitu kali ya maksudnya. Ya. Oke, boleh. Lanjutin. Mantap. Nah itu, terus sering-sering nantang diri sih, kayak lu bisa maju nggak? Lu mau maju nggak? Jadi kayak bener-bener ngomong ke diri sendiri, ya kalau lo nggak siap jangan maju. Tapi ya itu yang bikin diri saya mau maju gitu. Jadi kadang-kadang motivasi diri saya buat maju, kadang-kadang yang muji saya sendiri. Entah mungkin orang lain ngerasain beda tuh, tapi saya biasa gitu sih kok. Jadi lo ngerasa diri lo saat ini mungkin ayo nggak cukup sampai di sini, lo harus paksa diri lo supaya lebih maju. Nah, sama satu lagi kok, saya selalu refine tujuan saya. Walaupun saya udah jalan proses dan udah mau tujuan, misalkan yakin gak sih lo mau jadi manajer? Selalu kayak gitu saya. Jadi biar nanti hasil yang saya dapatkan pun itu nggak bisa saya sesalin juga gitu. Kayak misalkan saya mau beli motor nih misalkan tahun depan, pas udah beli motor gitu kan, kalau saya nggak punya tujuan jelas, saya nggak tahu nanti mau dipakai motornya, jadi kadang-kadang kesel sendiri gitu.
kenapa gue beli motor ya, kan gue bisa beli misalkan beli alat-alat atau vitamin yang lain gitu yang lebih motor. berguna maksudnya. Iya, gue punya motor sekarang, misal pandemi ini gue punya motor sekarang tapi PPKM gitu. Nah, jadi itu jadi kadang-kadang ya, saya selalu refine tujuan saya sih, bener nggak sih saya mau tujuannya ini terus sampai udah dapet. Itu saya lakuin. Jadi tetap ada yang namanya evaluasi ya. Iya. Nah. Oke, mantap. Gimana Amos? Gimana usaha lu untuk mencapai kesuksesan lu? Terus lu udah ngalamin halangan nggak? Misalnya halangan apa? Internal, eksternal, apa gimana? Kalau usaha sih dari dulu sampai sekarang gitu ya. Usaha yang paling gua anggap mudah tuh apa yang bisa gue tuh bisa dalam hal apa gitu kan. Gue coba gue pikir-pikir gue ini gue kalau bagian outdoor atau misalkan ini kan kayak misalkan gue kadang masih bantu masang CCTV di luar kan itu. Gue ngelakuin apa yang gue anggap itu gue jago, itu gue duluin. Misalkan kalau itu lagi nge-crimping kabel apa segala macem, terus ya setting internetnya gimana, itu pasti gue duluin gitu. Jadi mendahulukan apa yang lebih gue bisa gitu. Sedangkan yang susahnya nanti misalkan itu gue belakangan atau gue kadang gue serahin ke orang lain untuk bisa bantu gue gitu kadang kalau ini ya. Tapi juga kalau usaha-usaha yang lain sih ya gimana ya dibilangnya, kalau usaha yang berarti itu kalau buat saat ini sih gue masih belum terlalu ngerasa punya definisi usaha yang benar-benar usaha gitu buat gue sampai sekarang itu kadang. Kalau halangan itu banyak banget sih. Internalnya itu kadang dari diri sendiri. Benar banyak. Males. Ya internal dari diri sendiri itu kadang malas. Kadang gini, ketika gua dihadapin sama satu, ini ada project baru, ada inian baru nih, gua pede. Oh bisa lah ini gini nih. Tapi pas sudah diambil, itu tiba-tiba itu di diri gua tuh kadang ada pertanyaan kecil-kecil gini. Lu yakin lo? Lu pikir kelihatannya sih gampang tapi lu yakin? Nah gitu kadang tuh yang bikin secara nggak langsung tuh kadang suka ngedrop ini kita mental kita turun tuh dikit doang begitu. Padahal cuma pertanyaan kecil ringan gitu. Lu udah ngambil itu, lu yakin nggak? Nah, gitu. Terus ya habis dari situ kita kepikiran, taunya tuh pertanyaan lain datang. Contohnya misalkan ya lu bisa nggak begini? Itu kan nyatinya nggak semudah yang lu bayangin. Itu kan galak yang punya rumahnya. Hai lu domain lu gitu ya. Iya, itu proyek gede lu jangan macam-macam lu. Salah dikit bisa habis lo gitu ya. Iya tuh, itu asli itu tantangan paling berat di dalam internal tuh ya dalam bisnis tuh. Emang menurut gua, kalau buat gua itu emang benar-benar yang bikin jujur aja kadang gitu tuh bikin takut sendiri diri sendiri gitu. Aduh ini bener juga ya kenapa gue ambil. Kadang ada begitu tuh jeleknya tuh kalau tantangannya tuh dari diri sendiri. Kalau dari eksternal mah tantangannya tuh kita udah ambil sesuatu, pengen jadi sesuatu, tapi faktor eksternalnya itu nggak mendukung tuh. Kayak misalkan kondisinya lagi contoh nggak punya modal. Itu tantangan tuh. Ya. Wah ada project ini nih, pengen ini nih. Tapi bentar lu ada modal nggak? Waduh. Nah itu juga termasuk tuh. Iya jadi pending juga. Terusnya kadang juga kita mau mengerjakan sesuatu itu kita butuh motivasi, tapi dari eksternal pun gak ada motivasi sama sekali, tapi kita cuma ngandelin diri sendiri. Itu pun kadang juga jadi tantangan gitu ya. Ya gitu sih kok. Kalau ini menurut gue sih tantangan sama ininya usahanya sih ya. Gue masih belum terlalu menemukan inti dari usaha ya itulah. Lu masih belum menemukan itunya ya, apa sih
Iya. Betul, intinya ya dalam usaha lu dalam mencapai kesuksesan kayak gimana gitu ya. Iya, itu juga. Tapi ya benar sih ya, yang kadang yang tantangan yang paling besar yang menghalangi kita buat kejar kesuksesan ya kadang diri kita sendiri ya. Iya. Lawan kita justru emang diri sendiri itu kadang Iya. gitu. Iya betul juga sih. Kalau luar mungkin pandemi ini nih yang udah bener robek-robek. Iya betul. Iya benar. Itu nggak bisa dibohongin sih ya. Iya. Ini udah mau setahun lebih. Kacau ya. Sangat. Iya. Betul juga sih. Jadi kalau gue ya gitu ya, kita kan dalam hidup ini kan pasti kan punya planning kan. Iya. Jadi kita A sampai B planning setahun gitu. Jadi kalau gua cara yang gua lakukan untuk mendapatkan kesuksesan itu sih pasti sih gua melakukan yang terbaik sih apa yang saat ini Tuhan percayakan sih. Jadi misalnya gua saat ini kerja di bidang A, di bidang B gitu. Kemudian gua masih di keluarga seperti apa. Jadi ya gua ngelakuin hal-hal itu dengan dengan maksimal lah gitu. Dan juga tetap nggak boleh keluar dari firman Tuhan kan. Jadi supaya kalau kita ngejar kesuksesan itu, kalau kita nggak pakai firman Tuhan yang ada malah menghalalkan segala cara, ya kan? Iya. Malah bisa menjatuhkan orang lain gitu. Misal kita mau sukses di kantor gitu kan, kalau kita nggak sesuai firman Tuhan, kita bisa ngebantuin orang gitu sih. Kalau menurut gua ya. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas nih mengenai arti kesuksesan, kemudian sukses apa belum segala macam. Nah, kita bahas dari sisi rohani nih. Balik lagi tetap kita harus lihat dari sisi rohani kan. Nah, menurut kalian apa definisi sukses di mata Tuhan? Gimana caranya untuk dapat yang namanya kesuksesan di mata Tuhan itu? Gimana menurut kalian? Gimana, Mos? Aduh. Sukses di mata Tuhan. Wah. Gimana, Mos? Ayo, Mos. Aduh. Kalau Berarti menurut gua tuh sukses dalam sisi rohani itu apa ya? Ya apa yang kita perbuat itu kalau kita lakukan itu seperti untuk Tuhan ya, untuk manusia. Itu udah goal juga sih, itu udah termasuk sukses juga tuh kita ngelakuin segala sesuatu tuh secara perfect gitu ya. Kita berpikir ini gue mau ngerjain ini, mau ngerjain ini, kita pikirin kalau kita ngerjainnya kayak buat Tuhan gitu tuh. Itu kadang kita masih kalau buat gue sendiri sih kadang gue masih belum bisa lakuin itu bener-bener gitu loh. Kadang gue ngelakuinnya aja, kadang udahlah coba jalanin aja gitu doang. Kayak cuma asal gitu doang. Ngelakuin buat Tuhan juga susah loh sebetulnya. Ya itu dia memang susah loh, malah kadang kita bisa kasih lebih bukan buat Tuhan gitu ya. Jadi iya itu kita ngelakuin buat Tuhan, seolah buat Tuhan, tapi justru malah buat manusia, malah kita bisa kasih yang lebih loh gitu ya. Iya itu kadang gitu tuh, aduh. Kadang gitu kan. Emang susah ya kalau dibilang itu definisi suksesnya kita kalau dalam hal begini nih, aduh. Soalnya diri sendiri aja kita kadang masih suka lupa sama Tuhan apa gimana. Padahal Tuhan udah kasih macam ngasih kekuatan lewatin proses sebelumnya, ada sukses sebelumnya, tapi kita sudah di ujung-ujung kesuksesannya itu lupa sama yang ngasih gitu loh. Gitu. Oke, Mas Alvin gimana menurut lo? Kalau saya sih sukses di mata Tuhan. Benar sama kayak Amos yang tadi, yang penting tujuannya untuk Tuhan. Terus di Alkitab kan juga bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah itu, jadi tujuannya memang untuk Tuhan, segala sesuatu proses yang untuk Tuhan dan tujuannya buat kerajaan sorga. Itu sih. Tapi ada satu juga yang pernah saya baca di Khotbah 9 ayat 10 tuh. Mantap nih, ada. Baca ayat dulu nih. Wah lengkap nih, lengkap. Ya. Itu ini soalnya saya banget gitu maksudnya.
di Pengkhotbah 9 ayat 10 itu ditulis, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, mana engkau akan pergi. Nah, itu yang ngebus saya yang bilang tadi. Jadi definisi sukses ya selama masih hidup itu dikejar terus. Karena ya kalau udah mati nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Kita udah dikasih modal usaha, dikasih modal badan, dikasih modal otak buat berpikir. Kita harus kejar terus. Jadi itu yang saya pegang sih. Kalau menurut yang saya baca dari kitab. Oke. Jadi kurang lebih kayaknya sama ya kalian lu berdua ya. Kalau tadi kan Amos bilang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, gitu kan. Jadi intinya untuk Tuhan, gitu kan. Seperti untuk Tuhan. Kemudian Alvin juga bilang kan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi lu tambahin juga bahwa sukses di mata Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan sudah kasih sekuat tenaga ya, Vin ya. Iya, sekuat tenaga. Ya, setuju. Nah, kalau gua definisi sukses di mata Tuhan adalah menurut gua adalah bagaimana kita bisa jadi berkat sih, itu sih intinya. Gitu. Jadi ya benar sih, jadi nggak cuma buat diri kita sendiri, sukses bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga gimana kita bisa jadi berkat buat orang lain, gitu sih. Gitu. Ya. Oke, jadi memang ada yang mau tambahin? Enggak, banyak kok kalau di Alkitab tuh definisi sukses sebenarnya. Ya, memang kalau di Alkitab memang banyak sih definisi sukses itu ya. Iya. Dan makanya memang tiap orang beda-beda juga sih. Ada lagi mau ditambahin, Mos? Mungkin ini apa tuh ya? Ini juga bisa jadi mungkin beberapa orang yang bisa jadi acuan ya, kayak pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Itu juga bisa jadi sukses. Ya, betul. Nah, kita banyak, cuman memang yang tadi saya sebutkan itu yang ngena di saya. Ya, karena balik lagi setiap orang definisinya beda ya, Vin ya. Bagaimana yang Tuhan kasih juga. Benar. Beda-beda. Gitu. Oke deh, gitu. Jadi memang tidak ada yang salah dalam mengejar dan menggapai yang namanya kesuksesan itu. Ya, jadi memiliki goals dalam hidup, kemudian Tuhan juga ciptakan setiap kita unik dan pasti memiliki definisi dan standar suksesnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak perlu tuh banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Sukses itu kan individual, setiap orang beda-beda, punya definisinya masing-masing. Jadi bagaimana kita mengartikan kesuksesan itu sendiri gitu. Tapi ini yang perlu diingat bahwa dalam mengejar kesuksesan dan goals kita itu, yang penting adalah kita harus tetap melibatkan Tuhan di dalamnya. Gitu. Dan kita juga harus punya tujuan nih, benar tadi kata Vin dan Amos, bahwa kita punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala kesuksesan dan pencapaian kita. Jadi seperti di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan juga ada satu ayat lagi di 1 Raja-Raja 2 ayat 3, isinya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Gitu. Jadi itu kata Alkitab ya, gimana supaya sukses. Ada amin nih. Amin. Ya, oke. Jadi terima kasih buat Petar, buat Amos juga nih, kita udah ngobrol. Sama-sama kok. Jadi tetap semangat ya. Semangat. Tetap kita kejar sukses di dalam Tuhan. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode podcast kita lainnya. God bless. Salam sehat semua.